Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari tanggal 21 Oktober 2025. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik. Katakan, Yesusku baik. Dia cinta kita semua. Kita bisa berubah sama Tuhan, tapi Yesus tidak pernah berubah. Cintanya dahsyat kepada kita. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena pada malam hari kita mau baca Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Yesus berkata pada orang Farisi, mereka hanya dengan mulut mengujiakan Tuhan, cinta Tuhan dengan mulut, tapi hatinya jahat. Karena itu Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Itu mari, biar melalui firman Tuhan selalu kita dengar. Firman Tuhan kita taruh dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Supaya hati diisi dengan firman Tuhan. Bukan diisi dengan perkara sampah, bukan diisi dengan perkara-perkara yang jahat. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh di dalam hatiku, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah firman-Mu Bapa, ku cinta firman-Mu, ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Amin, haleluya. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Aku hendak merenungkan cita-cita-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu, ya Tuhan. Punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan-Ku Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus, yang sangat kucintai Bapa. Aku mau setia dan taat melakukan seluruh perintah-perintah-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Suci
Jika malam hari ini Bapa, ku mau baca firman-Mu, ampunilah semua dosa, semua salahku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang sangat baik. Mari Bapak Ibu, firman-firman selalu kita dengar taruh di hati. Karena firman Allah sudah katakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kalau hati-hati tidak ada firman Allah, berarti bisa dimasukkan oleh iblis, sudah kerasukan iblis. Seperti Yudas Iskariot, hatinya tidak ada firman Allah, iblis masuk ke dalam hati. Dan kalau sudah iblis masuk ke dalam hati, akan timbul pikiran jahat. Karena iblis identik dengan kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini, isi hati kita dengan firman Tuhan. Kita mau taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari malam hari kita lanjutkan baca firman Tuhan. Oh, senang sekali Bapak Ibu bersama sukacita. Sebelum kita berbaring tidur, isi hati kita dengan firman Tuhan. Supaya jangan sampai diisi dengan perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia kotor. Ya, manusia juga sama. Kalau manusia tidak ada firman Allah, tidak ada kedengaran Tuhan, pikiran jadi kotor, hati jadi kotor. Kita jangan sampai terkontaminasi dengan perkara-perkara yang jahat dari dunia ini. Karena dunia sudah dikuasai si jahat. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Yohanes pasal 5:19, dunia sudah dikuasai si jahat. Ya, jangan sampai kita dikuasai oleh dunia, tapi hidup kita dikuasai oleh Tuhan Yesus, firman Allah. Amin. Mari, ini buktinya. Ya, kita membaca ahli Taurat orang Farisi, Matius pasal 15. Yesus banyak itu, ya, artinya memberikan nasihat atau menegur orang Farisi supaya bertobat. Mari kita membaca ayat 1 Matius pasal 15. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Lihat ini. Yesus selalu dikritik, saudara. Ya, ahli Taurat itu hanya di mulut, tapi pintar kritik mulutnya. Kritik pintar, tapi hatinya tidak ada firman Allah. Maka Yesus berkata, kamu juga melanggar perintah Tuhan. Dia ngeritik Yesus melanggar, ya. Padahal dia sih melanggar. Tuhan tidak melanggar Yesus, sudah. Mari kita baca ya. Yesus berkata ayat 4 ya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan bagi siapa yang mengikuti ayahmu dan atau ibunya pasti hukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi dalam hukum Taurat ya, itu ada 10 hukum ya. 4 itu untuk Tuhan, vertikal, 6 untuk manusia. Nah, salah satunya ya, itu Tuhan berkata di hukum Taurat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi faktanya ya, orang Farisi ahli Taurat ya zaman dulu, maka Tuhan tegur zaman itu banyak mereka melanggar, tidak menghormati orang tua. Ya, bahkan mereka banyak membunuh, ya, banyak berani sama orang tua. Karena apa? Karena di ayat yang kelima, ya, dikatakan, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi artinya dia mulutnya tok, ya, dia tidak menghormati orang tua. Kalau dia dikatakan melakukan persembahan kepada Allah. Jadi persembahan mohon maaf ya. Jadi dia lebih utamakan persembahan kepada Allah. Mulutnya toh secara fisik dia selalu menghormati Tuhan, tapi dalam hatinya jauh dari Tuhan, tidak menjadi pelaku firman. Jadi Tuhan itu tidak mau kita kekristenan sama, saudara. Jangan hanya pandai teori, tahu firman Allah, tapi tidak melakukannya. Jadi tidak boleh. Jadi kita semua sama. Kita menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan. Harus menjadi pelaku firman. Maka Tuhan berkata yang ke-6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat. Nah ini. Ya. Jadi lebih menuruti horizontal tradisi daripada vertikal. Tidak taat kepada firman Allah. Hatinya jauh dari Tuhan. Maka Tuhan tegur ini. Ayo orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini percuma. Kekristenan kita juga percuma kalau hanya dari mulut, ya, dengan tradisi fisik, wah taat, kita ke gereja muji Tuhan, tapi perbuatan hatinya sebetulnya itu tidak berkenan sama Tuhan. Maka penting nih, jaga hati, saudara. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan kancamkanlah, bukannya masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah menajiskan orang. Jadi hati-hati, saudara. Mulut ini keluar dari hati yang tidak baik, ya. Maka datanglah muridnya dan berkata kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akarnya. Kalau hidup kita tidak berkenan sama Tuhan, akan dicabut sama Tuhan. Karena hidup ini dari Tuhan, saudara, ya. Biarkan mereka itu, mereka yang orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh dan lama. Jadi banyak mereka kelihatannya matanya benar, saudara. Tapi sebetulnya buta, artinya hatinya jahat. Bagaimana orang itu bisa menuntun kalau hatinya jahat? Tidak bisa. Maka Tuhan berkata, lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke dalam jamban? Tapi yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah menajiskan orang. Ini Tuhan tekankan hati. Dari awal Tuhan tekankan hati. Karena ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ya. Jadi yang penting dari jaga hati. Tuhan mau setiap kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Intinya jaga hati. Saya mau kasih ayat penutup, ya. Sesuai dengan firman Tuhan masalah hati. Jadi firman Allah malam hari bicara hati. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 3 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mari kita mau jaga hati kita, tidak boleh punya hati jahat, pikiran jahat. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Atau punya niat yang tidak baik, saudara. Hati dendam, hati benci, keluar itu semua, itu sampah, itu dosa. Melalui firman Tuhan malam ini, intinya jaga hati. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan firman Tuhan, mari kita saling mengasihi, ya. Mengasihi secara vertikal dengan Tuhan, dan mengasihi sama, dan kita menjadi pelaku firman sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau ikuti firman Tuhan dengan pujian ini. Maka perkataanmu telah, perkataanmu itu adalah firman Tuhan. Ku taruh, ku simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Berjaga, saya katakan, baca firman Tuhan rutin, mendengarkan firman Tuhan dari saya. Kalau Bapak mau baca lagi boleh, saudara, ya.
Mari kita mau berjaya isi hati kita dengan firman Allah, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.